Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Talita Savita Lila dengan NIM 163251060 dalam mata kuliah pemrograman dasar kelas RKA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan laporan praktikum yang telah dilakukan. Untuk tujuannya sendiri adalah mempelajari dan mengimplementasikan materi searching, yaitu sequential search dan binary search. Nah, untuk aktivitasnya sendiri yaitu ada pendahuluan. Untuk pendahuluan, yang pertama adalah membuat flowchart untuk operasi bilangan bulat dengan metode sequential search dan binary search. Untuk program untuk flowchart sequential search, yang pertama program dimulai, lalu user memasukkan data array dan data kunci yang akan dicari. Lalu variabel index i diinisialisasi dengan nilai 0 dan program memeriksa apakah bilangan i itu kurang dari n. Jika tidak, berarti seluruh data sudah diperiksa dan data tidak ditemukan. Jika iya, lanjut ke proses berikutnya. Nah, data i ini, program membandingkan data i dengan data kunci. Jika sama, maka data ditemukan. Jika tidak sama, maka nilai i ditambah 1 dan kembali melakukan pengecekan data berikutnya. Lalu program selesai. Nah, untuk flowchart binary search sendiri yaitu mencari data dengan menggunakan metode itu menjadi dua bagian. Yang pertama, program dimulai, lalu user memasukkan data dan data kunci. Nah, untuk variabelnya itu L sama dengan 0 itu artinya batas kiri, lalu R sama dengan N-1 itu batas kanan. Nah, untuk programnya sendiri itu dia menghitung nilai meannya atau nilai rata-ratanya, yaitu L plus R dibagi 2. Lalu membandingkan data tengah dengan data kunci. Jika sama, datanya akan ditemukan, dan jika tidak sama, maka geser batas kanan menjadi R sama dengan M-1. Jika data kuncinya lebih kecil, itu tuh geser batas kanan menjadi R sama dengan M-1. Dan jika data kuncinya lebih besar, maka geser ke batas kiri menjadi L sama dengan M+1. Nah, kalau misalkan tidak ketemu, ulangi sampai data ditemukan atau ruang pencariannya itu habis. Lalu programnya akan selesai. Binary search itu selalu mempersempit ruang pencarian menjadi setengah bagian sehingga jauh lebih cepat dibandingkan sequential search. Nah, selanjutnya yaitu flowchart untuk menambahkan data baru pada posisi tertentu, yaitu antara sebelum atau sesudah data kunci. Yang pertama, programnya dimulai, lalu user memasukkan data kunci, data baru, dan mode penyisipan. Jadi memilih mau diletakkan sebelum atau sesudah data kunci. Nah, selanjutnya program mencari posisi data kunci menggunakan sequential search. Kemudian jika data kunci tidak ditemukan, maka program menampilkan pesan gagal. Dan jika ditemukan, maka menentukan posisi penyisipan. Jika modenya sesudah, maka posnya itu akan diletakkan setelah data kunci. Dan semua data setelah posisi tersebut digeser satu langkah ke kanan. Lalu data baru dimasukkan ke posisi kosong. Lalu jumlah data bertambah 1. Lalu outputnya itu seperti kayak penyisipan berhasil. Lalu program selesai. Selanjutnya untuk flowchart hapus data kunci itu tuh pertama programnya dimulai, lalu memasukkan data kunci. Setelah itu program mencari posisi data kunci. Jika data tidak ditemukan, maka tampilkan pesan gagal. Jika ditemukan, semua data setelah posisi tersebut digeser satu langkah ke kiri. Jumlah datanya akan dikurangi 1 dan menampilkan pesan penghapusan berhasil atau penghapusan data kunci berhasil. Lalu programnya selesai. Selanjutnya, untuk yang ketiga adalah mendeklarasikan data pegawai dan membuat flowchart pencarian. Nah, ini deklarasi pegawainya menggunakan stack.
di mana struct ini mengandung integer NIP, karakter nama, alamat, dan golongan. Nah, untuk flowchartnya sendiri itu karena yang diinginkan adalah kita bisa mencari dengan memilih menggunakan sequential dan binary search, maka jadi pada flowchart ini tuh menggabungkan konsep struct, array, sorting, dan searching dalam satu program. Pada praktikum pertama, yaitu menambahkan kode program untuk menghitung jumlah perbandingan yang dilakukan dengan metode sequential search dan binary search. Nah, untuk sequential search itu dengan menambahkan variabel banding, sebenarnya tujuan dari praktikum yang pertama ini adalah untuk membandingkan seberapa banyak jumlah banding yang dilakukan antara sequential search dan juga binary search. Di sini kita tambahkan variabel jumlah banding yang akan bertambah setiap kali program membandingkan elemen array dengan data kunci. Ketika program melakukan perulangan while, setiap iterasi menunjukkan satu kali proses perbandingan sehingga variabel tersebut terus bertambah hingga data ditemukan atau pencarian selesai. Nah, sedangkan pada binary search itu variabel jumlah banding juga ditambahkan. Setiap kali program menentukan nilai tengah dan membandingkan dengan data kunci, nilai penghitung akan bertambah 1. Tetapi pada binary search itu dia melakukan quicksort, di mana quicksort ini dilakukan untuk mengurutkan setiap bilangan yang ada. Setelah itu baru dia mencari data yang ada. Nah, untuk outputnya sendiri ini kita analisa di praktikum yang kedua, yaitu membandingkan kinerja pencarian dengan sequential search dan binary search. Untuk sequential search sendiri itu menemukan data dengan mengurutkan mulai dari elemen pertama hingga data ditemukan. Jadi semakin jauh posisi, maka semakin banyak perbandingan yang diperlukan. Pada percobaan ini, data ditemukan pada posisi ketiga setelah melakukan perbandingan selama 4 kali. Nah, untuk binary search sendiri kita juga mencari data yang sama ya. Dengan data yang sama ini, binary search bekerja dengan membagi ruang pencarian menjadi 2 bagian pada setiap iterasi. Jadi metode ini hanya dapat digunakan pada data yang telah terurut. Jadi kalau misalkan datanya belum terurut, binary search akan melakukan perurutan terlebih dahulu, sehingga sebelum proses pencarian dilakukan, data diurutkan menggunakan quicksort. Dengan cara tersebut, jumlah data yang harus diperiksa menjadi lebih sedikit sehingga dapat ditemukan hanya dengan 2 kali perbandingan. Dari perbedaan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa binary search itu lebih direkomendasikan untuk pencarian data yang lebih terurut dan juga lebih efisien. Binary search itu lebih efisien. Untuk latihan yang ketiga, yaitu mengimplementasikan prosedur untuk menyisipkan data sebelum dan sesudah data kunci, serta prosedur untuk menghapus data kunci pada tugas pendahuluan. Nah, tadi kan di tugas pendahuluan saya membuat 2 flowchart, tetapi pada implementasinya ini saya menggunakan menjadikannya menjadi satu program, di mana di program tersebut itu akan menampilkan output menu yang pertama menyisipkan sebelum data kunci, menyisipkan sesudah data kunci, dan juga output hapus data kunci. Nah, program menyediakan menu yang memungkinkan pengguna memilih operasi yang ingin dilakukan. Ketika memilih penyisipan sebelum data kunci, program akan meminta data kunci dan data baru. Setelah posisi data kunci ditemukan, data baru disisipkan sebelum data tersebut dengan menggeser elemen-elemen yang ada. Hasil output menunjukkan bahwa data baru berhasil masuk pada posisi yang diinginkan. Selanjutnya, pada laporan ini saya juga memperlihatkan bahwa setiap menu yang dipilih itu akan menghasilkan output yang berbeda dan sesuai dengan pilihan yang ada. Lalu untuk praktikum keempat, yaitu mengimplementasikan pencarian data pegawai pada tugas pendahuluan dengan ketentuan metode pencarian dapat dipilih. Pencarian dapat dipilih berdasarkan NIP, nama dan gabungan keduanya. Lalu gunakan struktur data array dan juga melakukan penyisipan data sebelum dan sesudah data kunci serta penghapusan data kunci. Nah,
Ketika pengguna memilih pencarian berdasarkan NIP, program akan meminta input NIP yang dicari. Jika menggunakan sequential search, program akan memeriksa data pegawai satu persatu. Jika menggunakan binary search, data terlebih dahulu diurutkan berdasarkan NIP, lalu dilakukan pencarian menggunakan metode binary search. Nah, apabila datanya ditemukan, maka program akan menampilkan seluruh informasi pegawai yang terdiri atas NIP, nama, alamat, dan golongan. Pada hasil pengujian yang dilakukan, data berhasil ditemukan dan seluruh informasi dapat ditampilkan dengan benar. Kesimpulan dari praktikum yang telah dilakukan adalah praktikum yang dilakukan berhasil mengimplementasikan sequential search. Kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu pada praktikum kali ini berhasil mengimplementasikan sequential search dan binary search untuk melakukan pencarian data pada array. Selain itu, program untuk menghitung jumlah perbandingan yang dilakukan selama proses pencarian dibuat untuk membandingkan kinerja kedua metode searching. Berdasarkan hasil pengujian tadi, sequential search itu menemukan data kunci yang sama pada posisi ketiga dengan jumlah perbandingan sebanyak 4 kali, sedangkan binary search itu menemukan data yang sama pada posisi ketujuh setelah data diurutkan terlebih dahulu dan melakukan perbandingan hanya dengan 2 kali. Sehingga hasil tersebut menunjukkan bahwa binary search lebih efisien dibandingkan sequential search karena membutuhkan lebih sedikit langkah pencarian. Setelah itu, praktikum juga berhasil mengimplementasikan prosedur penyisipan data sebelum data kunci. Penyisipan sebelum data kunci, penyisipan data sesudah data kunci, dan penghapusan data kunci pada array. Hasil pengujian menunjukkan bahwa data baru dapat disisipkan pada posisi yang diinginkan, entah sesudah data kunci atau sebelum data kunci. Operasi-operasi tersebut berjalan sesuai dengan flowchart yang telah dibuat pada tugas pendahuluan. Selain itu, program pencarian data pegawai menggunakan struktur data array dan tipe data struct berhasil diimplementasikan. Dapat disimpulkan juga untuk jumlah data yang besar itu binary search itu lebih direkomendasikan karena memiliki efisiensi pencarian yang lebih tinggi, sedangkan sequential search itu melakukan pencarian atau perbandingan itu yang lebih banyak gitu. Jadi praktikum ini tuh telah mencapai tujuan pembelajaran, yaitu memahami dan mengimplementasikan metode pencarian data serta operasi penyisipan dan penghapusan data pada array dengan benar.